Pasti rasanya gak enak banget kan kalau kamu lagi sibuk beraktivitas terus harus bolak-balik ngecharge iPhone kamu. Apalagi cukup banyak nih yang ngeluh ke Nidia kalau baterai iPhone-nya kok cepet banget habis ya. Dan rasanya ganggu banget. Sabar, makanya sekarang Nidia pengen ngasih tips ke kamu supaya battery health iPhone kamu awet. Tips pertama, hindari iPhone-mu dari paparan suhu yang terlalu ekstrim ya. Lagian, kasihan handphone kamu kepanasan gitu. Hal tersebut sangat berpengaruh loh untuk menjaga kestabilan daya tahan iPhone kamu. Karena iPhone dirancang mampu beroperasi dengan baik di suhu sekitar 16 hingga 12 derajat Celcius. Kalau kamu terus ngebiarin iPhone-mu terhajar suhu yang terlalu ekstrim terus-terusan, baik itu dari internal penggunaan perangkat ataupun eksternal dari lingkungan sekitar, bisa ngerusak kapasitas baterai iPhone secara permanen. Duh, ngeri banget ya. Misalnya nih, kamu sering ngelakuin hal tersebut, iPhone bisa secara otomatis menghentikan pengisian daya di atas 80%. Makanya jangan biarin iPhone-mu itu terpapar suhu yang terlalu tinggi, soalnya bisa nyebabin temperaturnya meningkat sampai melampaui batas suhu yang direkomendasikan dari iPhone-nya itu sendiri. Untuk tips yang kedua, aktifkan low power mode pada iPhone kamu. Fitur yang satu ini bisa jadi solusi untuk kamu yang mau baterai iPhone-mu tetap awet. Soalnya fitur low power mode ini mampu bekerja dengan baik dalam menghemat baterai loh. Low power mode ini mampu mengurangi kecerahan layar, mengoptimalkan performa perangkat, dan meminimalkan animasi sistem. Pas kamu ngaktifin fitur ini, sejumlah fitur yang ada di iPhone-mu akan ternonaktifkan. Mulai dari download otomatis, backup iCloud, menerima email, Siri, dan beragam aplikasi lainnya yang udah terbuka. Dengan begitu, selamat, kamu bisa membuat durasi pemakaian baterai iPhone-mu jadi lebih lama. Tips yang ketiga, aktifkan fitur kecerahan secara otomatis. Kenapa gitu sih, Nid? Nih ya, soalnya kalau layar handphonemu terlalu cerah, justru lebih cepat menguras baterainya loh dibandingkan dengan layar yang redup. Dengan kamu mengaktifkan fitur tersebut, iPhonemu bisa menyesuaikan tingkat kecerahan sesuai dengan kondisi cara di sekitarmu. Sehingga konsumsi daya baterai iPhonemu bisa jadi lebih hemat deh. Makanya jangan lupa ya, kamu aktifkan fitur ini untuk menyesuaikan kecerahan layar kamu. Lagi pula, terlalu cerah juga nggak bagus tau buat mata, bikin mata jadi lelah dan bahkan memicu masalah kesehatan mata. Takut kan? Tips yang keempat, kamu harus perhatiin ya penggunaan aplikasi ataupun fitur di iPhone-mu. Soalnya tips yang satu ini bisa ngebantu kamu buat jaga kualitas battery health. Dimana kalau kamu terlalu banyak download aplikasi berat ataupun nyalain beberapa fitur lainnya secara bersamaan, itu tuh sangat amat bisa menguras baterai dengan cepat. Selain baterainya yang cepat habis, bisa juga ngebuat suhu iPhone-mu jadi gampang demam. Bisa bayangin gak sih senyebelin apa? FYI ya, ada beberapa fitur yang bisa nguras baterai kamu loh, kayak Wi-Fi, GPS, hotspot, flashlight, dan lain-lain. Lebih baik kalau kamu mau gunain beberapa fitur yang tadi Nidia mention, pakainya tuh sesuai kebutuhan aja ya, jangan selalu diaktifkan, oke? Tips kelima, kurangi notifikasi. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kamu itu harus bisa saring nih, mana notifikasi yang penting dan gak penting. Karena notifikasi yang masuk bisa membuat iPhone-mu menyala saat kondisinya dalam layar terkunci. Kamu harus tahu nih, kalaupun kamu nutup aplikasi secara manual, gak akan bisa mencegah pengurangan baterai. Malah justru bisa ngabisin lebih banyak baterai. Soalnya waktu aplikasi ditutup paksa dan nanti dibuka, justru bakal nambah daya baterai. Nah, selain mati notifikasi, ada cara lain nih yang cukup ampuh. Kamu bisa aktifkan fitur Do Not Disturb di iPhone kamu. Serta kamu juga bisa putar iPhone-mu ke arah bawah, supaya kalau ada notifikasi yang masuk, layarnya nggak akan menyala deh. Karena iPhone-mu bisa mendeteksi letak di mana handphone tersebut ditaruh. Dengan cara begitu, bisa ngebantu iPhone kamu bisa lebih hemat daya deh. Nih, dia sendiri udah sering tahu ngelakuin ini. Tips selanjutnya ini pasti sering banget kamu lakuin, karena jujur ternyata Nida juga. Yaitu keseringan menggunakan power bank. Menggunakan power bank itu bisa ngerusak battery health iPhone-mu juga. Soalnya power bank nggak sepenuhnya mengalirkan daya yang stabil dan sesuai dengan spesifikasi iPhone kamu. Apalagi kalau kamu pakai power bank yang punya kualitas rendah. Itu sih namanya kamu ngerusak handphone kamu sendiri. Sebenarnya nggak apa-apa kamu pakai power bank, cuma sebisa mungkin pakainya sesekali aja ya. Kalau emang kamu lagi di keadaan yang gampang nemuin sumber listrik, mendingan iPhone-mu diisi dengan menggunakan charger. Usahakan pakai power bank seminggu sekali aja, biar baterai health-nya pun juga tetap terjaga, plus pakai power bank yang berkualitas juga ya. Gimana? Udah cukup puas belum? Beberapa tips yang udah Nidia spill ke kamu. Kalau belum puas, tenang aja. Masih ada tips terakhir yang tentunya bisa kalian coba sendiri. Dan pastinya helpful banget. Tapi sebelum masuk ke informasi terakhir, Nidia mau ingetin untuk jangan lupa dong di like, comment, share, dan juga subscribe ya YouTube channel Pricebook.
Gak kerasa nih, kita udah masuk ke tips yang terakhir, yaitu menggunakan charger original. Ayo, mana nih yang sekarang pakai chargeran alias bukan yang original? Jangan ya, kamu mau kan baterai HP kamu tetap awet? Makanya kamu harus pakai perangkat original dari Apple-nya, mulai dari kabel ataupun adaptornya. Soalnya charger yang original punya output daya yang dirancang sesuai dengan kemampuan dari baterai iPhone tersebut. Jadi emang udah disesuaikan banget price bungannya. Kalau misalnya nih kamu pakai charger yang abal-abal kan udah pasti outputnya nggak sesuai sama standar iPhone. Alhasil bisa ngerusak baterai health-nya deh. Kalaupun kamu termasuk yang keberatan buat beli langsung dari Apple, baik itu karena harganya yang mahal atau karena alasan lain, saran dia sih paling tidak kamu harus beli charger original dari brand terpercaya. Karena udah banyak banget brand aksesoris yang jual charger berkualitas ori loh. Jadi itu dia ya tips dari Nidia supaya baterai HP iPhone kamu tetap awet. Ingat, harga iPhone mahal, jadi jangan asal-asalan kamu makainya. Sekarang saatnya Nidia pamit ya, cobalah!